Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uutsu rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat arsyadakumullah. Kita lanjutkan membaca surah Al-Baqarah ayat 60. Kita baca sampai ayat 61. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat yang ke-60 sampai ayat 61. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz istasqa Musa liqaumihi wa idz istasqa Musa liqaumihi fa qul nadrib bi 'asaka al-hajar فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
Wa istasqa dan berkatalah Musa kepada Musa liqaumihi untuk kaumnya faqulna maka kami perintahkan idrib pukulkanlah bi'asaka tongkatmu al-hajara kepada batu famfajarat minhu maka memancar darinya ithnata asyara 12 ainan sumber mata air qad alima sungguh-sungguh mengetahui kullu unasin setiap orang masyrabahum tempat minum mereka kulu makanlah kalian washrabu dan minumlah kalian mir rizqillahi dari rizki Allah wala ta'thau jangan bertebaran fil ardi di muka bumi mufsidina membuat kerusakan. Baik, satu ayat dulu ya, nanti kita terjemahkan lagi satu ayat berikutnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dengan Allah menjadikan Nabiullah Musa alaihissalam memiliki keistimewaan di dalam urusan doa, dan pada saat yang sama ketika Bani Israel itu meminta selalu diberi, selalu dikabulkan. Karena memang Bani Israel ini disebutkan oleh Allah, ya Bani Israel dzkuru nikmati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Jadi Bani Israel ini umat yang mulia, umat pilihan. Sehingga apa yang menjadi permintaan dari Musa dalam rangka untuk mencukupi Bani Israel itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika mereka merasa panas di padang teh, dikirimkan awan tipis. Ketika mereka lapar dan haus, dikirimkan al-manna wassalwa. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal ajab. Maka akhirnya mereka dengan manna wassalwa juga akhirnya bosan minta air. Maka mintalah mereka kepada Nabiullah Musa alaihissalam agar mereka ini diberikan air. Sehingga Allah ketika Nabi Musa mengangkat tangannya meminta kepada Allah untuk diberikan air, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, idrib bi'asaka. Nabi Musa diperintahkan untuk memukul tongkatnya kepada al-hajar. Ibnu Katsir mengatakan al-hajaru murabba, batu itu besar segi 4, sehingga ketika dipukul oleh Nabi Musa, setiap sisinya itu mengeluarkan 3 sumber mata air. Maka disebutkan famfajarat min husnata asyarata aina, maka memancarlah sumber mata air yang jumlahnya 12. Karena dia segi 4, masing-masing sisinya itu mengeluarkan 3 sumber mata air. Jadi disinilah Nabi Musa memberikan konsep keadilan. Semua masing-masing keturunan Bani Israel ini punya sumber sendiri-sendiri. Kan kita ingat waktu dulu Nabi Ibrahim punya anak, ada Ismail, kemudian ada Yakub. Yakub punya anak Ishak namanya, terus punya anak Yakub. Yakub itu kemudian punya anak 12. Lalu masyhur terkenal 12 itu masing-masing menciptakan kelompok berdasarkan garis keturunan 12 itu. Nah sehingga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika mereka meminta air kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, lalu kemudian tongkatnya dipukulkan kepada batu yang segi 4 itu, keluarlah sumber mata air dari setiap sisi-sisinya. Sehingga masing-masing kabilah atau masing-masing garis keturunan itu bisa meminum dari sumber mata airnya masing-masing. Bahkan di dalam ayat ini ada yang menyebutkan bahwa batu ini diangkut oleh mereka, dibawa sepanjang perjalanan. Kalau mereka haus pengen minum air, tinggal calling Nabi
Musa. Ya Musa, kami ini haus nih, kami butuh air. Nabi Musa mukul lagi, keluar air lagi. Nah begitulah Bapak Ibu sekalian. Jadi yang harus kita pelajari. Jadi betapa Nabiullah Musa itu adalah seorang nabi dan rasul yang punya kesabaran yang luar biasa. Kan bagaimana Nabi Musa menolong dari Fir'aun, kemudian melewati Laut Merah, kemudian mendapatkan wahyu. Tapi sepanjang perjalanan itu selalu mereka ingkar, tobat iman, ingkar, tobat iman, ingkar, tobat iman. Begitu terus. Sampai urusan makan minum pun mereka nggak mau bercocok tanam, nggak mau berburu, tetapi cukup minta pada Nabi Musa. Nanti semuanya dikasih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa punya gambaran bagaimana mentalitasnya Bani Israel. Sehingga kalau ada di antara kita tidak mau bekerja tapi pengen langsung kaya, nah itu mentalnya Bani Israel. Pengen makan tapi tidak mau tidak mau masak, nah itu mentalnya Bani Israel. Tidak usah ditit. Orang kalau pengen kaya ya dia harus bekerja. Orang pengen makan ya harus masak atau datang ke warung. Kulu washrabu, makanlah oleh kalian, washrabu dan minumlah oleh kalian, merizkillah, dari rezekinya Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian bertebaran di muka bumi untuk melakukan kerusakan. Jadi untuk melakukan kerusakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, merizkillah yang difahami oleh Bani Israel itu tinggal minta kepada Nabi Musa. Nah itu yang dia fahami. Jadi dia kalau ingin makan burung tidak usah berburu. Kalau dia pengen minum tidak usah buat sumur. Toh ada Nabi Musa. Ibu-ibu punya suami bermental Bani Israel apa enggak? Oh enggak ya, alhamdulillah. Satu ketika Aisyah itu ditanya oleh sahabat, ya Aisyah radhiyallahu anha, kaifa yaf'alu Rasulullah fil bait? Apa yang dikerjakan Nabi kalau Nabi ada di rumah? Maka kata kata Aisyah radhiyallahu anha, fi khidmati ahli. Kalau Nabi itu ada di rumah, beliau selalu membantu saya. Kalau saya masak, Nabi membantu saya masak. Kalau saya sedang mencuci, Nabi membantu saya mencuci. Hanya saja kalau dikumandangkan adzan, Nabi selalu langsung minta izin untuk berangkat sholat. Nah kira-kira ibu-ibu suaminya di rumah begitu apa enggak? Hah? Apa yang tinggal duduk-duduk, bu masak wes mateng urung, aku wes lapar. Nah kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kira-kira. Jadi Nabi itu membantu. Nah itulah bentuk ketawaduannya Rasulullah. Itulah bentuk ketawaduannya Rasulullah. Walaupun bapak-bapak dengan istri sudah punya komitmen namanya mitsaqan ghalidha, bu pokoknya urusan masak urusan mulu, pokoknya urusan nyuci urusan mulu, urusannya triko urusanmu. Bukan berarti kemudian seorang suami ketika ada di rumah dia hanya duduk-duduk saja tanpa memberikan rasa empati kepada istrinya. Karena yang diajarkan oleh Rasulullah SAW memberikan rasa empati kepada Aisyah radhiyallahu anha. Apa yang sedang dia kerjakan, Rasulullah membantu. Nah Bapak Ibu sekalian, sementara mental Bani Israel ini tidak, pokoknya maunya nerima bersih. Nih lapar ya tinggal minta makan, makannya datang. Kalau haus ya tinggal minta minum, minumnya datang. Tapi ibu-ibu jangan pula nanti bilang, oh mental Bani Israel. Suaminya mau duduk-duduk tok gitu ya, tidak usah begitu juga ya, tidak usah begitu juga. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi washrabu, kulu washrabu mir rizkillah, makanlah kalian dan minumlah kalian dari rezeki Allah. Sehingga kemudian Rasulullah menyampaikan di dalam sabdanya, afdalur rizki al-kasbu biyadik. Sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang diperoleh dari hasil keterampilan tangan. Bisa dipahami? Sehingga ketika Nabiullah Daud alaihissalam
beliau itu kan seorang raja Bani Israel ya. Seorang raja yang nanti melahirkan satu anak yang namanya Nabi Sulaiman juga jadi raja. Maka Nabi Daud itu satu ketika dia pakai pakaian rakyat jelata karena dia ingin merasakan apa? Denyut nadi kehidupan masyarakat. Dia tidak pakai baju kebesaran. Dia berjalan di tengah-tengah kampung-kampung lalu duduk santai-santai. Nah ternyata ada malaikat yang tahu itu kemudian mendekat kepada Daud. Hei Daud, kamu itu memang istimewa. Kamu seorang nabi dan rasul. Kamu itu seorang raja. Kamu itu kaya raya. Tetapi sungguh belumlah kamu menjadi manusia yang sempurna di mata Allah. Sehingga kemudian Daud bertanya, loh kok bisa begitu? Wong saya ini taat ibadah. Wong Daud itu kalau membaca kitab Zabur itu sampai burung-burung itu mendekat untuk ikut dengan bacaan Zabur itu. Dari saking suaranya Daud itu sangat indah. Dan bahkan ditengarai suara seruling, suara musik-musik itu sesungguhnya diadaptasikan dari suaranya Nabi Daud. Dari saking Nabi Daud itu suaranya luar biasa merdu. Tetapi dikatakan oleh malaikat tadi, Daud, belumlah kamu menjadi manusia yang sempurna di mata Allah. Loh kenapa? Apa yang kurang? Daud taat beribadah kepada Allah, orangnya suka membantu, bijaksana, dia kaya raya. Apa yang kurang? Lalu apa jawabnya malaikat? Karena kamu makan minum itu disiapkan oleh kerajaan. Itu yang menyebabkan kamu tidak sempurna. Karena kamu makan minum tinggal diambilkan dari kas namanya raja kok. Dari kas negara. Kalau kamu ingin mendapatkan kesempurnaan hidup, maka kamu harus bisa menghasilkan rezeki dari tanganmu sendiri. Sehingga dari situlah kemudian Daud itu jadi terhentak dia. Dia tersadar bahwa rupanya kebiasaan hidup selama ini yang dia jalankan, yang semuanya baik-baik saja. Dia suka membantu orang, adil di dalam memutuskan perkara, dia raja yang dihormati, dieluk-elukan oleh rakyatnya. Ternyata dia tidak mendapatkan kesempurnaan di hadapan Allah hanya karena sebab makan minumnya diambil dari kas negara. Sehingga kemudian Daud berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepadaku ini keterampilan, yang dengan keterampilan ini saya nanti bisa menghasilkan rezeki dari sisi Engkau ya Allah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alanna lahul hadid, saya berikan kepada Daud keterampilan untuk melembutkan besi Pak. Jadi Daud itu punya keterampilan untuk melembutkan besi menjadi lempengan-lempengan yang kemudian dibuat anyaman menjadi pakaian yang berasal dari besi. Lah itu keterampilannya Daud. Jadi ketika Nabiullah Daud alaihissalam jadi raja, kemudian diberikan oleh Allah keterampilan untuk membuat pakaian dari besi, maka setiap hari Daud produksi. Lalu pakaian besi itu dijual. Dari hasil penjualannya 40% dipakai untuk makan minum. Ada yang mengatakan 40% untuk sedekah, 20 disimpan untuk sedekah, 20-nya dipakai untuk makan dirinya dan keluarganya. Dari situlah kemudian Daud justru mendapatkan kebahagiaan yang jauh lebih bermakna, kebahagiaan yang jauh lebih bisa dia rasakan. Nah itulah mentalitasnya Nabi Daud. Nah yang terjadi hari ini kan tidak Pak. Orang mencari-cari dan merebut-rebut jabatan karena di balik jabatan itu ada fulusnya. Kadang-kadang dia tidak punya keterampilan, tapi karena dia bertengger pada jabatan tertentu, itu dia mendapatkan uang yang banyak. Bagi Allah kepada Nabi Daud itu justru menyebabkan Daud tidak sempurna. Sehingga kemudian Daud walaupun menjadi raja, dia tetap memproduksi pakaian perang, sebagiannya disalurkan sedekah secara cash langsung, sebagiannya lagi disimpan untuk sedekah besok-besoknya, lalu sebagiannya lagi dipakai untuk
makan keluarganya. Sehingga Nabi mengatakan afdalur rizki al-kasbu biyadi. Sebaik-baik rezeki adalah rezeki yang diperoleh dari kerja tangan kita. Ada nggak orang yang tidak bekerja dengan tangannya tapi dia dapat rezeki? Allahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, maka perintah kulu washrabu min rizqillah itu maknanya carilah rezeki, carilah minuman dengan cara kita bertebaran di muka bumi, menggunakan kecerdasan otak, keterampilan tangan untuk mendapatkan rezeki. Maka ada petani, dia lihai untuk menanam. Ada orang pintar lihai untuk mengajarkan ilmunya. Ada orang terampil untuk memahat kayu sehingga menjadi ukiran-ukiran yang punya nilai yang tinggi. Nah, itulah mentaliti kerja di dalam konsep Al-Quran. Itu namanya etos kerja di dalam Quran. Bahwa orang yang bekerja menghasilkan rezeki dengan tangannya itu punya nilai keberkahan jauh lebih besar dibandingkan dengan orang yang duduk-duduk saja dia dapat rezeki. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pada ayat berikutnya 61. Sudah dilihat lagi Qurannya? Wa'id, dan ingatlah ketika Kultum, kalian berkata, ya Musa, wahai Musa, lan nasbira, tidak sekali-kali kami sabar, ala ta'amin wahid, atas makanan satu jenis. Fad'u lana, berdoalah untuk kami, Rabbaka, kepada Tuhanmu, yukhrij lana, untuk mengeluarkan kepada kami, mimma, dari apa-apa, tumbitul ardu, yang ditumbuhkan oleh bumi, min bakliha, dari sayur-mayurnya, wa kisyaiha, dan apa kisya? Dan mentimunnya, wa kisyaiha, dan mentimunnya, wa fumiha, dan bawang putihnya, wa adasiha, dan kacang adasnya, wa basaliha, dan bawang merahnya. Saya langsung terjemahkannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah mereka tiap hari makan manna wa salwa, kan burung puyuh itu, tiap hari makannya itu, akhirnya dia bosan. Karena dia bosan, lalu bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, kalau kami tiap hari makan burung puyuh terus, kami bosan. Selera kami ini jadi hilang, jadi nggak enak. Mbok ya, kamu minta kepada Tuhanmu untuk Allah turunkan kepada kami yang biasanya ditumbuhkan di bumi, yaitu sayur-mayur, mungkin yo bayam, apa, dan lain-lain. Lalu mentimun-mentimunnya. Kemudian apa? Bawang putihnya. Ada yang mengatakan wafumiha, itu gandum. Lalu wa adasiha, kacang-kacangannya. Kemudian wa basaliha, dan bawang putihnya. Jadi semua jenis-jenis sayur-mayur seperti itu sesungguhnya sayur-mayur yang digariskan dalam Al-Quran. Lah kalau anak kita tidak senang sayur, itu jadi nyelisihi Quran. Lanjut, kan wabakliha, itu al-hadarat, yang warnanya hijau-hijau itu. Nah, itu sayur mayur. Sehingga dibiasakan putra-putri kita itu makan sayur mayur, karena memang itu makanan Quran. Lalu yang kedua apa? Mentimun. Nah, mentimun itu bisa jadi apa saja kan? Jadi sayur buah, bisa enggak? Sayur buah. Ibu saya di Madura selalu masak mentimun untuk sayur buah. Hah? Kan bisa untuk acar, untuk lalapan. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu di depan rumah itu ada halaman, falikul habbi wan nawa, falikul habbi wan nawa. Jadi karena sebab biji itu membelah. Salah satunya menanam mentimun. Kalau nanti jenengan kebanyakan, panennya kebanyakan, bawa ke masjid, kasih pengumuman, mentimun
halal, gratis, atau dijual, nanti hasilnya dipakai untuk nanam lagi. Lalu juga kacang-kacangan sama. Lalu kemudian bawang putih, bawang merah udah masyhur. Masa tidak pakai bawang putih, bawang merah jadi apa enggak? Enggak jadi. Itu semua ternyata sayur mayur yang memang memiliki nilai keberkahan yang tinggi. Dan itu yang diminta oleh Bani Israel. Maksudnya begini loh Bapak Ibu sekalian. Kami ini tidak usah cocok tanam. Kami ini minta semua sayur mayur, mentimun, kacang adas, bawang putih, bawang merah itu langsung bluk datang gitu loh. Langsung kami pakai untuk masak. Ini Bani Israel loh Pak. Mentalnya Bani Israel. Jadi dia mental betul, mental anu betul. Mental bos. Mental bos itu loh. Mental bos tapi tidak punya kekuasaan. Ya, tidak punya kekuasaan tapi mentalnya mental bos. Qala dia berkata. Qala dia berkata. Atas tabdiluna, apakah kalian akan mengganti? Alladhi huwa adna, dia yang di bawah. Billadhi, dengan yang huwa khair, dia yang lebih baik. Wa duribat, dan ditimpakan alaihim, atas mereka, adzillatu, kehinaan, wal maskanatu, dan kemiskinan, wa ba'u, dan kembali, bi ghadabin, mereka dimurkai, minallahi, oleh Allah. Dzalika, hal itu, bi annahum, karena mereka, kanu adalah, yakfuruna, ingkar, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah, wa yaqtuluna, dan mereka membunuh, an-nabiyina, para nabi, bi ghairil haqqi, tanpa kebenaran. Dzalika bima, hal itu karena, asau, mereka bermaksiat, wa kanu, dan adalah mereka, ya'taduna, melampaui batas. Sehingga Nabi Musa mengatakan, oh, berarti seleramu itu anu toh, seleramu itu dari level rendah maunya naik ke level tinggi. Jadi ada orang minta-minta dikasih pisang goreng, besoknya minta lagi kasih pisang goreng, besok minta lagi kasih pisang goreng, besoknya minta lagi, Bu, kalau bisa jangan pisang goreng, bisa enggak saya dikasih ayam goreng, nah, gitu loh. Jadi minta yang lebih apa? Yang lebih tinggi, dan dia tidak merasa malu itu. Tidak merasa malu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Musa alaihissalam itu mengatakan, oh, ternyata kamu ingin mengganti yang kamu pandang itu makanan yang rendah dengan makanan yang kamu pandang itu lebih baik. Ya sudah, kata Nabi Musa, tidak apa-apa. Namanya orang punya selera, pengen naik kasta itu kan wajar toh, Bu. Coba misalnya ibu-ibu, suaminya senang makan sayur lodeh, lalu jenengan nerima belanja akhir bulan, jenengan ambil 500.000 dibelikan bahan sayur lodeh. 10 hari pagi siang malam masaknya sayur lodeh. Kira-kira selera kita jadi berubah enggak? Kan berubah. Wajar dong orang pengen cari yang selera yang lebih baik. Maka dikatakan, atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Oh, ternyata seleramu itu ingin meningkat dari selera yang rendah itu kepada selera yang tinggi. Sehingga wajar kalau orang punya selera berbeda-beda, itu wajar, Bu. Masa ya tiap hari, tiap pagi nasi liwet aja terus. Kan kadang-kadang pengen kita makan berkah. Masa tiap pagi berkah terus. Kadang-kadang kan pengen soto. Itu udah wajar. Nabi Musa juga menyadari bahwa dengan satu menu itu Bani Israel pasti merasa bosan. Sebagaimana kita juga makan, kalau hanya satu menu saja pasti akan merasa bosan. Karena kita ini manusia. Manusia itu rock and roll lah, pengen sesuatu yang berbeda. Kan begitu toh? Benar apa enggak? Benar tak? Maka dikatakan oleh Nabi Musa, bitu misran fa inna lakum ma sa'altum.
Ya sudah, tidak apa-apa. Silahkan kamu masuk ke kota mana yang di dalam kota itu nanti akan tersedia semua yang kamu butuhkan. Itu artinya apa? Ya kamu kerja, ya kamu cari uang untuk beli. Ihbitu misron. Ada yang mengatakan ihbitu misron itu kalau kamu ingin itu semua, kamu balik aja lagi ke negeri Mesir. Tahu nggak kenapa disuruh balik ke negeri Mesir? Kan dia udah terusir dari negeri Mesir karena ditolak oleh Firaun. Malah disindir dia, kamu balik aja ke negeri Mesir. Atau masuklah kamu ke dalam kota, di dalam perkampungan di mana di situ ada pertanian, di situ ada orang yang jual sayur mayur, mentimun dan lain sebagainya. Sehingga Nabi Musa ingin mengatakan, kalau kemarin kamu minta saya berdoa kepada Allah langsung dikasih, ya jangan melonjak. Jangan melonjak. Kok terus maunya semuanya Musa yang mengadakan, lalu dia santai duduk-duduk saja. Jadi dia duduklah begini, Musa, kami bosan tuh dengan burung puyuh. Boyawa saya dikasih sayur mayur, mentimun. Dia sambil duduk gini loh. Nabi Musa yang pusing cari di mana itu. Maka Nabi Musa mengatakan, itu, ayo kamu keluar aja dari tempat ini, atau masuklah, turunlah kamu ke perkotaan-perkotaan, perkampungan-perkampungan yang di situ ada lahan pertanian. Kamu bertani, bercocok tanam. Atau kalau kamu tidak mau bertani, bercocok tanam, datanglah ke warung-warung, gunakan uangmu untuk beli itu semuanya. Dan apa yang kamu butuhkan dari sayur mayur, kemudian dari mentimun, kemudian dari kacang adas, kemudian dari gandum, kemudian dari bawang putih dan bawang merah, ini saya semuanya ada. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa duribat 'alaihimudz zillatu, maka mentalitas Bani Israel yang malas bekerja, yang hanya pengen diberi saja tanpa dia bekerja, wa duribat 'alaihimudz zillah, maka dihinakan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maskanatu, dimiskinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faba'u bi ghadabin minallah, dan kembali mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar bahwa hari ini orang-orang Yahudi itu menguasai ekonomi dunia, tapi dia tidak punya ketenangan hidup. Bapak Ibu punya uang banyak tapi hidupnya nggak tenang, mau apa enggak? Kan tentu kita tidak mau. Uang kita banyak, berapa di rekening? 10 triliun. Tapi makan nasi putih ditimbang, minum yang manis-manis tidak boleh, jeruan emping tidak boleh, asam urat, apa-apa tidak boleh. Tapi rekeningnya 10 triliun untuk apa? Maka yang dibutuhkan oleh kita, kata Quran, wa basyiril ladzina amanu, kita ini yang kita butuhkan kebahagiaan. Yang kita butuhkan kebahagiaan. Loh, ibu-ibu punya suami mau cari apa? Kan kebahagiaan. Sebagaimana juga bapak-bapak punya istri juga pengen bahagia. Lah kalau kita sudah punya istri, punya suami kok tidak bahagia, berarti dia melenceng dari tujuan kita hidup. Sehingga semua unsur yang menjadi sebab kita ini semakin berbahagia, nah itu yang harus kita hadirkan. Kita berpikir harta itu bisa mendatangkan kebahagiaan, tetapi kemudian Quran mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Yang kita pandang baik yang namanya harta benda itu, ternyata menurut Quran kalau salah asuhan, salah mengelola, justru dia bisa menjadi fitnah. Berapa banyak orang ketika dia jadi orang yang kaya, tetapi justru hidupnya menjadi tidak tenang. Oleh karena itulah, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kalau semua sumber kebaikan itu didatangkan oleh Allah, apakah namanya harta benda, apakah namanya jabatan, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada Quran dan Sunnah, maka insya Allah harta yang melimpah itu akan mendatangkan kebahagiaan kepada kita, dan bahkan kebahagiaannya bisa berlipat-lipat. Dengan cara apa, kata Quran?
Ya dengan cara dermawan, memberi santunan orang lain. Bisa dipahami? Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Kenapa Bani Israel itu dihinakan oleh Allah? Kenapa dimiskinkan oleh Allah? Kenapa mereka dianggap oleh Allah? Bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah. A'malu fasayarallahu amalakum. Kalau kamu pengen kaya, pengen punya harta, malu, bekerjalah. Dia ingkar kepada Allah. Dia tidak bekerja, dia malas-malasan, tapi pengen kaya. Lah itu orang kufur. Jadi kalau ada orang tidak punya harta, tapi dia tidak bekerja, itu bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi itu namanya tanggung jawab teologis. Dia orang kufur. Kalau ada orang ngerti dirinya bodoh tapi tidak mau belajar, padahal Quran mengatakan iqra, bacalah, maka orang yang merasa cukup dengan kebodohannya lalu dia tidak mau belajar, dia orang kufur. Karena perintah Al-Quran suruh belajar. Orang tidak punya harta, orang miskin, dia tidak mau bekerja, bermalas-malasan, bukan tanpa ada masalah. Quran mengatakan itu orang kufur. A'malu fasayarallahu amalakum. Maka malas bekerja itu kufur, malas belajar itu kufur. Karena orang malas belajar bisa jadi bodoh. Orang malas bekerja dia bisa jadi miskin. Tapi kalau miskinnya karena miskin struktural, nggak ada masalah. Dia udah bekerja, tetapi ada pihak-pihak yang menutup sumber pekerjaan untuk dia. Itu beda masalah. Sehingga orang miskin itu ada dua. Ada miskin struktural, dia sesungguhnya bekerja, tetapi ruang-ruang pekerjaan ini ditutup, diambil oleh orang, sehingga dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Tetapi ada kemiskinan yang kedua, itu namanya kemiskinan substantif yang benar-benar orang miskin. Apa? Karena dia malas bekerja, sehingga dia nggak dapat apa? Nggak dapat rezeki karena malas bekerja. Maka ngerti dia miskin, tapi dia malas bekerja, itu kufur. Beda dengan orang bekerja, tetapi karena satu dan lain hal pintu rezekinya itu tertutup, sehingga dia jatuh menjadi orang miskin. Nah ini yang harus disantuni. Ini yang harus disantuni. Sehingga Bapak Ibu sekalian, untuk mengecek orang miskin ternyata harus dicek dulu berapa pendapatannya per bulan. Berarti dia bekerja. Jangan menuduh orang ini miskin, ini miskin, ini miskin, padahal kita tidak tahu berapa pendapatannya per bulan. Nah sebenarnya orang miskin itu harus ditanya, berapa pendapatanmu per bulan? Oh, saya kerja gaji saya 750.000. Ada pendapatan lain enggak? Enggak ada. Lalu berapa biaya hidupmu satu bulan? 1.250.000. Oh, berarti orang miskin. Karena dia bekerja. Tapi kalau dia tidak bekerja, tidak punya penghasilan sama sekali, lalu dia mengadu miskin, nah orang miskin begini ini yang harus dikerjain ini. Karena ini miskin yang mengandung unsur kekufuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekerjalah, belajarlah biar pintar. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Orang-orang Bani Israel ini suka memusuhi orang-orang soleh, suka memusuhi ahli ilmu, dan bahkan mereka berusaha membunuh para nabi dan rasul. Loh, kenapa mereka mau membunuh para nabi dan rasul? Karena mereka dicegah untuk berbuat maksiat. Kamu jangan berjudi, kata para nabi dan rasul. Mereka senang berjudi. Nah karena para nabi dan rasul melarang mereka berjudi, akhirnya nabi dan rasulnya dimusuhi, bahkan dibunuh. Loh, yang memburu-buru untuk membunuh Nabi Isa itu siapa? Ya Bani Israel, orang Yahudi. Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka. Nabiullah Yahya alaihissalam itu juga dibunuh oleh mereka. Loh kenapa? Karena para nabi dan rasul ini menyeru mereka untuk berbuat baik, tapi mereka senang pada keburukan. Sehingga kalau ada orang diingatkan dia berbuat jahat, lalu diingatkan untuk menjadi orang baik, tetapi justru yang menyeru dia kepada perbuatan baik justru malah dimusuhi, bahkan
bahkan dibunuh. Lah itu mental-mental Bani Israel semua. Itu mental-mental Bani Israel, model-model yang seperti itu nggak bisa ditoleransi. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita ini membenci orang-orang yang sesungguhnya dia ingin menebarkan kedamaian di muka bumi, ingin menebarkan kebaikan di muka bumi. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu karena mereka bermaksiat kepada Allah dan mereka sudah melampaui batas. Na'udzubillahi min dzalik. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita ini menjadi keluarga yang bahagia, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, senang berikhtiar untuk belajar sehingga jadi orang-orang berilmu, senang berikhtiar bekerja sehingga dicukupi semua sumber-sumber rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilakan. Ada? Coba Ya, barakallah. di dalam ayat yang ke-60 tadi, Farnat bimasokan kajar ini, Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk mengumpulkan batu itu karena hanya untuk menuruti orang-orang Bani Israel itu. Iya, betul, persis. Sehingga ini hanya orang Bani Israel untuk memberikan satu kenyataan bahwa kepercayaan Nabi Musa itu adalah Nabi Musa itu Ya, seorang nabi. Itu. Jadi ini adalah mukjizatnya Nabi Musa yang sudah ditampakkan sejak ketika membelah Laut Merah. Tapi kan Bani Israel berturut-turut ingkar kan? Walaupun sudah ditampakkan mukjizatnya Nabi Musa itu berkali-kali. Nah, keingkaran Bani Israel yang berkali-kali juga kepada Nabi Musa itu menjadi sebab Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Musa untuk menampakkan mukjizatnya itu terus menerus. Karena umat yang dipimpinnya ini rupanya umat yang bebal, umat yang bebal sampai hari ini. Nah, oleh karena itulah maka Nabi Musa diberikan keistimewaan oleh Allah dengan Allah menyampaikan di dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Itu artinya apa yang diminta oleh Nabi Musa itu sumbunya pendek dengan Allah, gampang diwujudkan oleh Allah. Di satu sisi menunjukkan kemujizannya Nabiullah Musa alaihissalam, di sisi yang lain itu dalam rangka untuk melembutkan hati Bani Israel agar mereka mau taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya apa? Faktanya Bani Israel ini mental ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai hari ini. Maka mereka diazab oleh Allah sepanjang dunia ini masih ada. Sepanjang dunia ini masih ada, duribat alaihimud dhillat wal maskana wa ba'u bi ghadabin min Allah. Mereka sepanjang dunia ini masih ada akan dilaknat oleh Allah, akan selalu dibuat mereka merasa miskin. Paham tak? Jadi bukan miskin, merasa miskin. Miskin dengan merasa miskin ini sama apa beda? Oh, dia udah punya banyak harta mah, tapi dia merasa miskin sehingga tetap harus mencuri walaupun gajinya udah gede. Ada nggak yang begitu? Wakil menteri itu gajinya gede apa enggak? Hah? Enggak, tak doakan jadi wakil menteri. Ya harusnya gede lah. Tetapi ada wakil menteri yang gajinya gede tapi dia merasa miskin. Merasa miskin. Loh, kenapa dia merasa miskin? Karena dia menghalalkan dirinya mencari yang haram. Na'udzubillahi min. Maka Bani Israel itu dimiskinkan oleh Allah. Mentalnya selalu mental miskin. Maka dia kembangkan ekonomi ribawi. Yang dia dengan duduk-duduk saja uangnya bisa berkembang. Lah itu kan Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah ketika di Madinah. Jadi satu sisi menampakkan kemukjizatannya Nabi Musa, di sisi yang lain untuk melembutkan hatinya siapa? Bani Israel. Jadi bapak-bapak juga dulu kan sama toh. Bapak-bapak masih ingat enggak waktu naksir istri dulu, waktu pacaran? Waktu dulu bapak-bapak menampakkan laki-laki yang hebat apa enggak? Bu, masih ingat enggak dulu waktu ditaksir oleh bapak, waktu muda-muda dulu?
Waktu itu jenengan menampakkan nggak? Jenengan laki-laki tulen. Gitu udah Pak? Kan akan menampakkan, ini calon istri saya. Satu sisi untuk menampakkan memang jenengan laki-laki tulen, sisi yang lain untuk melembutkan apa? Hati dari calon istri jenengan. Kalau itu sudah terjadi, sudah jadi keluarga namanya sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau istrinya model Bani Israel, wah repot Pak. repot. Itu repot. Na'udzubillahi min. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.